Kalau memang Gus Nur itu benar, ayo kita katakan benar. Kalau Gus Nur salah, ayo katakan salah. Saya tanya, praktek yang dipraktekkan itu seperti ini, saya tampilkan Gus Nur, saya tampilkan. Apakah ini benar secara syariat? Dikatakan tidak benar, dan keputusannya nanti saya sampaikan kepada hakim sebagai tambahan. Pak Aprianto, kalau sampean bisa membuktikan mendatangkan ijazah aslinya, versi benarnya, 7 hari 7 malam sampai maaf di media dan tak cium kakinya sampean. Tolong sekali lagi penonton tenang. Penonton tenang ya. Sebentar. Sidang belum selesai, tolong Pak penasihat hukum nanti ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pemubahalah ijazah palsu Suginur dan Bambang Tri memasuki tahap baru. Kali ini menghadirkan seorang sosok ahli agama. Ya, saya melihat dari sini bahwa mubahalah yang dilakukan oleh Bambang Tri dan juga Suginur, ya, menemukan lawan yang sebadan. Ya, bahkan di sini terkesan ahli agama ini benar-benar menguliti habis apakah mubahalah yang dilakukan oleh Suginur ini benar-benar sah dilakukan. Ya, untuk lebih lengkapnya mari kita lihat persidangannya teman-teman. Penasihat hukum silakan. Terima kasih yang mulia. Baik, Pak Kiai, terima kasih. Saya sangat butuh nasihat dan mudah-mudahan nasihat Pak Kiai nanti bisa menerangkan perkara ini sebagaimana Allah SWT juga menyukai itu. Ini saksi ahli di bidang agama, jadi kemungkinan besar bisa mengkonter-konter ya, itu Ahmad Qasiruddin dan Egy Sujana bagi terdakwa, hakim, tentang masalah agama ya. Jaksa. Saudara ahli, saudara tadi mengatakan jika ada suatu khobar, saudara katakan harus klarifikasi, tabayun istilah Al-Quran. Nah tadi sudah disebut juga, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'i fatabayanu. Dalam konteks ada orang yang menyatakan ijazah itu palsu dan dia membuat buku untuk membuktikan ijazahnya. Bahkan dia menggunakan takkid dengan mubahalah. Sampailah kabar itu kepada saudara. Dalam hal ini kasus mubahalah ini, apakah saudara sudah melakukan tabayun kepada terdakwa Bambang Tri Mulyono atau Gus Nur? Baik, saya kapasitasnya tidak ingin mengatakan benar atau tidak salah. Bukan pertanyaannya apakah sudah tabayun atau belum kepada terdakwa ini? Saksi ahli ini pinter ya, saksi ahli ini. Dia nggak mau terjebak dengan pertanyaan saya. Sudah pernah pertanyaan dari Ahmad Qasiruddin. Baik, saya lanjut. Karena saudara katakan ija'akum fasikum binabain fatabayan. Itu kitanya. Penonton tenang. Saya lanjutkan ya. Saudara ahli. Saudara katakan kaidah fikih, kaidah syarah menyatakan al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Ala man ankara. Siapa yang mengingkari begitu. Pertanyaan saya, jika ada suatu kasus orang menuduh kabar bohong, orang menuduh penistaan agama, orang menuduh mengedarkan kebencian dan permusuhan berdasarkan sara, siapa yang harus membuktikan? Apakah orang yang dituduh atau orang yang menuduh pidana sara? Saya fokus yang mulia ya, kepada kasus, kepada beliau. Bukan pertanyaan saya. Kalau tidak bisa jawab, jawab saja. Tidak bisa menjawab. Saya fokus. Jelas yang menuduh dong. Pertanyaan saya tidak menjawab ini. Monggo Ada dijawab kasus lain. Tolong pengacara dipahami, saksi menjawab sesuai keahliannya. Baik, ini keahlian beliau katakan. Kewajiban membuktikan itu bagi orang yang mendakwa, orang yang menuduh. Nah, saya tanya kasus lain, tidak kasus terdakwa. Orang dituduh melakukan penistaan agama. Baik. Orang dituduh mengedarkan kabar bohong. Orang dituduh mengedarkan kebencian, permusuhan berdasarkan sara, suku, agama, ras, dan antar golongan. Dan masuk perkara. Siapa yang punya kewajiban al-bayyinah dalam kasus? Yang apakah menuduh terdakwa atau jaksa yang menuntut? Kasus siapa itu? Maksudnya bukan kasus ini. Bukan kasus ini, ada orang. Atau saudara kan katakan, kalau ada orang menuduh, harus membuktikan. Mendakwa harus membuktikan. Nah ini kalau ada kasus orang itu didakwa. Siapa yang didakwa? Saya tidak mau spesifik. Kan sebutkan. Pak Bang Egy bagus. Sebutin. Tidak, saya ini tidak maunya mau yang mengadili, spesifik karena siapa pendapat gitu ya, nggak mau yang diputar-putarkan. keterangan saudara ada hakim. Baik, karena Bang Egy barusan Saya ngomong. pendapat. Enggak, saya yang bertanya, bukan Bang Egy. Ya. Ini kaitannya dengan kaidah al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Silakan. Hakim yang mulia, saya berbicara di tempat ini berdasarkan BAP. Dan yang ditanyakan adalah kasus Pak Bambang Tri sama Gus Nur. Kalau dalam masalah ini saya jawab, saya tidak akan menjawab karena tidak tahu persoalan sebenarnya seperti apa. Baik, saya spesifikkan sekarang. Terdakwa ini
dakwa dituduh mengedarkan kabar bohong, lalu masuk perkaranya. Siapa yang punya kewajiban membuktikan dengan kaidah al-bayyinatu 'alal mudda'i tadi? Yang menuduh dong. Jaksa atau terdakwa yang harus membuktikan? Karena beliau ini yang bersumpah, menuduh. Bukan, dakwaannya beliau bersumpah. Pertanyaan saya, dengarkan Saudara Ali. Dibalik. Ada dakwaan. Terdakwa didakwa menyebarkan kabar bohong. Siapa yang punya kewajiban membuktikan kebohongan tadi berdasarkan kaidah al-bayyinatu 'alal mudda'i, bukan kasus yang lain ya ini. Baik, terima kasih. Ya. Dalam masalah ini yang harus membuktikan kebenarannya adalah yang menuduh. Nah, bagus. Baik. Yang menuduh itu siapa? Yeah. Bukan, itu kan menuduh dalam masalah. Sebentar, Pak. Pak Yai, sebentar. Sekali Sebentar lagi saja, ini. saya luruskan Pak Yai. Jadi ditanyakan oleh penasihat hukum tadi, kedua orang terdakwa ini didakwa melakukan tindak pidana penyebaran kabar bohong. Ya. Jadi yang menuduh itu memang tuduhannya tuh jaksa mewakili negara. Jadi bukan ini ya. Memang di dalam pertanyaannya tuh, Oh ya. kali ini jaksa yang menuduh mereka menyiarkan berita bohong, sehingga siapa yang menuduh sesuai pendapat Anda tadi kan, siapa yang menuduh itu yang harus membuktikan kan gitu. Baik. Dalam hal ini Saudara Gus Nur sama Mas Bambang Tri dituduh, kan begitu kan? Sebagai penista agama. Didakwa. Ya dituduh, didakwa. Didakwa itu dituduh sama ya, didakwa. Dituduh sebagai penista agama, benar. Tuduhannya Enggak, itu penyebaran berita kebohongan, penodaan Enggak, agama. Hakim yang mulia, Oke. kasusnya ini kan jelas. Ya. Beliau ini adalah terdakwa sebagai penista agama. Betul. Itu Benar. tuduhannya, tuduhannya, Betul. ya, Tuduhan dakwaannya, Kemudian beliau ini menampilkan banyak hal. Videonya ditampilkan. Kemudian saksi-saksi ahli ditampilkan. Kan semacam itu. Maka saya sebagai saksi ahli ingin mengatakan bahwa al-mudda'i 'alal bayyinah, bagi yang menuduh harus mendatangkan bukti. Al-bayyinah 'alal mudda'i. Kemudian bagi orang yang, mohon maaf, jangan diganggu dulu dong. Bagi orang yang ingkar cukup dengan sumpah. Baik. Maka dalam hal ini tidak akan berubah saya menyampaikan ini karena kaidah agama. Demikian. Oke. Silakan. Baik, dari kaidahnya tetap siapa yang menuduh ya, mendakwa berarti harus membuktikan. Ya. Saudara hadir di sini kan dalam rangka membuktikan itu dihadirkan oleh jaksa. Baik, biar konsisten saja. Saya lanjutkan. Kita awali dari status saudara biar nanti tidak menjadi obskur. Apakah status saudara itu atas pribadi atau yang lainnya. Pertama saudara sebutkan sebagai dari Aswaja Center NU. Benar kan tadi? Benar. Pertanyaan saya, apakah itu organ struktural dari Nahdlatul Ulama? Bagian daripada Nahdlatul Ulama. Organ struktural Nahdlatul Ulama? Bagian daripada Nahdlatul Ulama. Saya Tidak struktural. pertegas, ha? Tidak struktural. Ah, baik, begitu jawab. Berarti tidak struktural. Apakah dia bagian dari Badan Otonom Nahdlatul Ulama? Bukan otonom, tapi sudah diputuskan di dalam muktamar sebagai lembaga. Baik, saya pertanyakan. Badan otonom bukan? Jawab sesuai pertanyaan dulu. Lembaga dari Nahdlatul Ulama. Pertanyaan saya. Badan Banom bukan itu loh. Bukan. Nah, sudah gitu. Saya lanjutkan. Sekali lagi kami ingatkan ya. Sekarang selanjutnya, saudara tadi Pertanyaannya sebagai itu- wakil Fatwa MUI DKI dan sebagai Jakarta juga wakil sekretaris kalau nggak salah tadi ya di itu. Pertanyaan saya, saudara hadir di sini mewakili MUI atau pribadi? Saya mewakili saksi ahli, tidak mewakili institusi. Baik, pribadi ya berarti ya. Dan saya lanjutkan. Saudara juga tadi dari santri Sidogiri. Ya. Apakah pendapat, pandangan dan apa yang saudara uraikan tadi mewakili pandangan pendapat Sidogiri atau pribadi saudara? Tidak mewakili pesantren. Baik, saya lanjutkan. Saudara juga STNU tadi, apakah pandangan, pendapat, dan keahlian yang saudara terangkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum ini merupakan pendapat, pandangan dari keahlian saudara mewakili STNU? Tidak. Tidak, baik. Saya lanjutkan. Saudara katakan tadi, mengajak anak istri itu kan hanya dalam rangka takyidul yamin, memperkuat takkid tentang mubahalah itu. Apakah itu menjadi syarat mutlak atau hanya syarat afdoliyah dalam mubahalah? Syarat afdoliyah. Syarat afdoliyah. Baik. Saudara juga katakan tadi, yang lebih utama adalah masalah ad-din, akidah dan agama. Apakah itu syarat mutlak atau syarat afdoliyah? Yang maksudnya di mana? Apakah harus itu, di luar itu tidak boleh? Boleh, tapi dihindari. Boleh ya, tapi lebih afdol kalau dihindari. Betul kan? Artinya kalau orang mengambil itu kan apakah hukumnya mubah atau haram? Boleh saja. Boleh, mubah ya, berarti mubah ini terdakwa. Saya lanjutkan. Saudara ahli, saya awali dari takrif ya, biar kita nanti bisa mempersepsikan kasus ini secara deskriptif kepada unsur-unsur pidananya. Saya awali dari takrif. Tadi saudara masih menjelaskan secara aspek bahasa, lughawi gitu. Tolong dijelaskan takrif mubahalah secara istilahiyah atau secara syarak, monggo. Jelaskan. Baik. Jelaskan Pak Yai, jelaskan Pak Yai. Mubahalah itu adalah sebuah praktek sumpah yang dilakukan oleh dua orang.
setelah salah satunya masing-masing dari kedua pihak membuktikan kebenarannya dan salah satunya mau diajak mubahalah, maka itulah mubahalah. Saya lanjutkan. Dalam membuat ta'rif atau definisi, itu ada dua unsur penting yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama aspek jami'an. Yani apa yang ditakrif atau didefinisikan harus meliputi segala hal yang berkaitan dengan ta'rif tadi. Yang kedua mani'an. Menghalangi atau tidak memasukkan unsur di luar apa yang kemudian menjadi definisi mubahalah tadi, ta'rif tadi. Pertanyaan saya, dalam ta'rif atau definisi yang ahli sampaikan dalam persidangan ini, apakah saudara ahli mengetahui bahwa itu sudah memenuhi syarat atau paling tidak sudah memenuhi ketentuan mani'an dan jami'an yang saya jelaskan tadi? Belum memenuhi ketentuan dan syarat rukun dari mubahalah. Kalau praktek yang dipraktekkan oleh Gus Nur Belum memenuhi kan? Definisi saudara tadi gitu. Saya kasih contoh yang lain. baik. Takrif sholat itu ada taklif lugawi, ada istilahi. Lugawi sholat itu doa. Secara istilahiyah dia adalah ibadah tertentu yang diawali dari takbiratul ikhram dan diakhiri dengan salam. Maka kalau kurang misalkan rukuknya kan tidak memenuhi karena ada satu rukun yang tertinggal. Nah pertanyaan saya, kalau saya menjelaskan sholat itu adalah ibadah tertentu diawali dari takbiratul ikhram hingga salam, itu kan memenuhi jami'an dan menghalangi ibadah lain yang bukan sholat. Misalkan puasa, nggak masuk karena dia tidak pakai takbiratul ikhram gitu. Nah definisi atau ta'rif yang saudara terangkan dalam persidangan ini apakah memenuhi kriteria mani'an dan jami'an seperti yang saya jelaskan? Sudah memenuhi. Sudah memenuhi. Baik, saya lanjutkan. Apakah pandangan saudara tadi muktabar atau itu pandangan pribadi saudara? Muktabar. Tolong sebutkan ulama dalam kitab apa dan takrifnya bagaimana, sepengetahuan saksi yang saudara ingat saja, tidak perlu melihat atau rujukan gitu. Baik, yang pertama ingin saya sampaikan, saya berdasarkan Al-Quran. Ya. Pertama, Al-Quran menyampaikan faman hajaka min ba'di ma ja'aka minal ilm. Kalau kamu berhujjah, bercekcok, kemudian masing-masing mempunyai bukti, maka kalau sudah masing-masing mempunyai bukti, ini dasar ya, ta'alau, ajak. Karena itu bahasanya mubahalah itu dua, setelah ada bukti, setelah ada kemauan masing-masing. Ada ini kemauan masing-masing dari Al-Quran. Baik, yang maksud saya muktabar itu apakah definisi yang saudara sebutkan tadi juga diadopsi oleh ulama lain? Misalkan tafsir itu dijelaskan Ibnu Katsir demikian, di dalam Al-Kasyaf demikian, begitu tolong terangkan. Terima kasih. Ya. Secara umum saya sudah siapkan izin Majelis Hakim yang mulia, pandangan-pandangan saya sertakan tambahan daripada BAP, tapi tidak masuk dalam BAP, sekedar tambahan saja. Ya, dijelaskan saja. Keterangan Anda yang kita pakai. Izin yang mulia, apakah boleh saya sedikit melihat Boleh, secara umum? saya izinkan. Saya izinkan, ya. Karena saya melihat tadi penasihat hukum juga menyontek dari HP juga kan. Yang mana yang mulia? Ya, tadi ayat tadi. Saya tidak menyontek dari HP, saya ada tulisannya yang mulia. Ya iya. Jadi jangan menuduh dalam persidangan ini. Sekali lagi ya penonton, saya ingatkan, saya sudah berkali-kali mengingatkan, tolong Nonton sore itu pendukungnya Suki Nur. Tolong tertib penonton ya, kita sama-sama muslim. Bambang Tri dengan Gus Nur ini sama dengan saya Islam. In uridu illal islah. Tidak ada kepentingan kecuali saling memperbaiki. Lanjut. Wala tukfirul aiman wa in kunta shadiqan. Di dalam kitab Risalatul Mustarsyidin halaman 136. Jangan kau memperbanyak sumpah walaupun kamu benar. Didengarkan dulu ya. Nanti sudah lagi. Pandangan itu, kalimat mubahalah itu di mana saya dapatkan? Ini saya katakan pertama di dalam kitab Umdatul Qari Syarah Sahih Al-Bukhari 28 halaman 18. Kemudian pandangan ulama ya. Izin Pak Ketua. Nih, berkaitan mubahalah, asal hal hukum mubahalah qasum li Rasul dan seterusnya. Saya kutip di dalam kitab Hasyatul Bajuri juz 2 halaman 224. Intinya apa terjemahnya, intinya gimana? Intinya bahwasanya definisi mubahalah yang saya sampaikan, mubahalah qasum li Rasul alaihi salatu wasalam am yumkin ayyakuna aman lil muslimin. Apakah mubahalah itu terjadi di zaman Rasul atau bisa terjadi setelah Rasul, orang muslim sekarang? Di sini dikatakan hal law kana amal lil muslimin yajuzu an yurada min qabli ahli sunnah wal jamaah min qibali, mohon maaf. Alal farqid dhalal hal minal maqid hudus ayatun tarul law ujidat al mubahalah. Ini ada fatwa. Alhamdulillah dan seterusnya. Ini definisi mubahalah. Fal mubahalah wa hiya du'a bil la'nah 'alal kadhib minal mutabahilina. Laisat khasu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa dalil 'ala dzalika anna katsiran min ashabah dan seterusnya. Artinya mubahalah pernah terjadi di zaman Sayyidina Rasulullah dan juga pernah terjadi di zaman sahabat. Terus sampai kepada kalimat ba'da iqamatil hujjah.
setelah hujah disampaikan masing-masing. Gini. Sabar. Sabar. Kan saya juga cuma baca Saudara terdakwa sabar dulu, nanti ada giliran. Ba'da iqamatil hujjah, setelah mendatangkan hujjah. Wasa'i fi zalati syubhat, dan usaha untuk menghilangkan syubhat. Ada usaha upaya. Nggih. Wa taqdibun nas wal indhar, mendahulukan nasihat, memberi peringatan, dan seterusnya. Wa laisa minad daruri zuhuru ayatin tadullu ala kadhib, tidak menunjukkan misalnya Gus Nur pada orang Probolinggo, oke. Tidak menunjukkan bahwasanya kalau ada orang meninggal, oh harus ada yang meninggal, harus ada yang hancur. Tidak harus. Ini saya ngomong. Ini saya menjelaskan berkaitan dengan izin poin-poin mujahalah, mubahalah yang disampaikan saya. Al-Fakir masih mengaji kemarin kepada para ulama di PBNU, walaupun saya katakan tidak mewakili PBNU, tidak mewakili MUI, tapi saya membuat forum namanya, ya kemarin bersilaturahim dengan para kiai, para ulama untuk bertanya, takut saya datang ke sini ini menolong kemungkaran. Namanya Forum Bahsul Masail. Bahsul Masail yang dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Pusat Aswaja Sektor. Datang 50 ulama, saya sebut satu-satunya, diantaranya Ketua Lembaga Bahsul Masail, Nahdlatul Ulama, Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Sekretaris Majelis Ulama Komisi Fatwa DKI, ada juga Wakil Sekretaris Komisi Fatwa MUI Pusat 2 orang, dan banyak lagi dari yang lain, dari ormas yang lain. Tujuannya satu, Pak Ahmad Hosinuddin, tahu saya ya, senang dia disebut namanya. Di sini berangkat dari kepentingan hawa nafsu saya. Malah dalam forum itu saya tanya Gus Nur, kalau memang Gus Nur itu benar, ayo kita katakan benar. Kalau Gus Nur salah, ayo katakan salah. Saya tanya, praktek yang dipraktekkan itu seperti ini, saya tampilkan Gus Nur. Untuk ini diskusi ya, saya tampilkan apakah ini benar secara syariat. Dikatakan tidak benar, dan keputusannya nanti saya sampaikan kepada hakim sebagai tambahan. Ya, jadi teman-teman, ini bukan saksi ahli biasa ya, karena mengerti tentang agama. Di situ tersirat bahwa mubahalah yang dilakukan oleh Gus Nur itu tidak syah. Mubahalah terjadi apabila dua orang ini mempunyai alat bukti yang sama, ya, sehingga dengan kesepakatan berdua melakukan mubahalah. Begitu teman-teman, bukan mubahalah yang dilakukan seperti Gus Nur seperti itu, ya, yang satu pihak langsung mubahalah. Ya, kita tahu bahwa Gus Nur itu biasa melakukan sumpah, melakukan janji, mubahalah dengan seenak mulutnya aja mengucapkan seperti itu. Padahal mubahalah hal yang sangat sakral. Ya nggak sembarangan segala sesuatu harus mubahalah meskipun itu boleh dilakukan. Jadi menurut keterangan dari saksi ahli ini bahwa mubahalah dari Gus Nur tersebut nggak memenuhi syarat untuk melakukan mubahalah dari segi agama. Ya teman-teman bisa menilai sendiri seperti apa. Ya jadi tuduhan-tuduhan tentang ijazah palsu pun yang harus menunjukkan bukti itu adalah orang yang menuduh. Begitu. Terima kasih teman-teman, mohon maaf atas segala salah kata. Silahkan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.